ucapan itu tidak jujur. Nah, seperti itu ya. Jadi paham nggak apa yang dimaksud dengan norma? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada norma agama. Norma agama itu berhubungan dengan Tuhan. Seseorang yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, di Indonesia ada berapa
Nah, ayo silakan kita isi kata hitung dari mulai 1, 2, 3. Silakan diisi. Saling bergabung ya. Dikasih nama ya di atasnya. Kelompok A. Dikasih nama kelompoknya ya.
Ya. Nah, terus coba teman-teman yang lainnya sambil dilihat jawabannya sama atau tidak. Nomor 2 pengajian katanya, nomor 3 kesopanan.
Nomor 10-nya? Ini terakhir nih, nanti Reva berikan ada kuis. Tuh, berapa satu buku? Nomor 3. Nomor 5-nya, coba dilihat teman-teman jawabannya sama. Kalau tidak bisa nggak ada. Kemudian
Ya. Selanjutnya nomor 6. Orang yang melanggar norma kesopanan biasanya akan mendapatkan sanksi berupa norma kesopanan. Norma kesopanan. Sanksinya tegas atau tidak? Yang mana? Denda? Apa? Ya, betul. Selanjutnya nomor 7. Contoh norma kesopanan di rumah. Nomor 8. Norma hukum bersifat tidak penting, tidak tertulis, tidak mengikat, tegas dan mengikat. Nomor 9. Contoh pelanggaran norma hukum yang mana? Tidak memberi salam kepada manusia. Oke, membunuh orang lain. Ya, betul. Selanjutnya yang terakhir. Mengapa norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat? Yang mana? Untuk mengatur. Yeay. Ya, betul ya, betul semua ya. Keren ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, berarti sudah paham ya materi yang disampaikan hari ini? Yaitu tentang apa? Norma dalam kehidupan. Norma ada berapa jenis? 4. Ada norma apa? Ada 4 norma ya, teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulan hasil belajar hari ini yaitu kita harus mentaati norma yang berlaku di masyarakat agar kita dapat hidup rukun dan juga saling menghargai dan juga saling menghormati. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya paham? Masih ingat? Oke, semoga ingat selalu ya. Dan juga nanti norma itu bisa diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari.